anhu, terkait apa yang aku larang. Perintah Allah ada dua. Ada yang tegas, namanya wajib. Ada yang tidak tegas, namanya sunnah. Larangannya juga dua. Ada larangan tegas, namanya haram. Ada yang tidak tegas, namanya makruh. Terus ada yang nggak dilarang, nggak diperintah, namanya mubah. Wahadal ma'muru bihi wal manhiyu anhu huwa tariqul muqtadir al-qawim. Hal-hal yang diperintah dan yang dilarang, diperintah kita lakukan, dilarang kita jauhi, itu dia jalan yang lurus. Kita lagi ngaji, kita lagi sholat, kita lagi silaturahim, maka posisi batin kita berada di jalan menuju Allah dan jalan itu lurus. Memang bukan jalan secara fisik, ya Cipularang juga lurus, Cipali lurus. Bagaimana jalan yang secara fisik dan memang lurus kayak model jalan tol itu, bagi kita yang beriman kita posisikan itu sebagai jalan Allah yang lurus. Bagaimana kita mengisi niat? Innamal a'malu. Jalan-jalan yang memang menuju ibadah, ibadah tak lain taat kepada Allah, itu namanya jalan lurus. Ke Singapura tapi tujuannya judi. Nah, itu bukan jalan lurus. Nah, jalan lurus itu ya yang disebut wa huwa dinul Islam, agama Islam. Summa akhbarallahu ta'ala an masa'is syaitan fi idlalis sabiqin. Habis itu ayatnya bercerita tentang usaha-usaha setan. Fi idlal, dalam menyesatkan as-sabiqin, orang-orang dulu. Faqala, maka Allah berfirman, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Adalla minkum, syaitan fa'ilnya adalla. Sungguh dia, setan, telah menyesatkan sebagian dari kalian dalam jumlah yang banyak. Afalam takunu ta'qilun. Apa kalian nggak mau pada mikir, ngambil pelajaran, waspada? Ai laqad aghwas syaitanu khalqan katsiran. Artinya setan telah banyak mempedaya manusia. Khalqan maksudnya manusia. Wa zayyana lahum fi'las sayyi'at. Zayyana, menghiasi. Menghiasi apa? Pikiran manusia untuk melakukan kejahatan. Udah kebayang menghiasi. Kita mau kondangan berhias supaya indah. Yang dihiasi oleh setan, pikiran. Ada orang menawarkan kepada si A, sanggup melakukan ini. Balasannya segini, sekarung uang. Udah, terhias nggak pikiran? Wah, hebat ini. Itu namanya menghias. Setan menghias. Apa yang dihias? Pikiran. Oh iya, ntar berhasil bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa poya-poya. Itu dia. Zayyana lahum fi'las sayyi'at. Coba dalam konteks kebangsaan terkait dengan pra pemilu, pemilu, pasca pemilu, dan ke depan, uh,
Setan sibuk. Setan sibuk menghiasi pikiran. Wasaddahum an ta'atillah wa tauhidihi. Soda mana'ah. Menghalangi. Setan menghalangi mereka, kebanyakan manusia, untuk taat dan mentauhidkan. Urusan agama mah urusan belakangan. Tuh gitu. Yang penting sekarang kita menang. Apapun caranya. Yang penting berhasil. Gak apa-apa. Cawe-cawe. Gitu. Itu menghiasnya. Ya. Afalam taqilu ada watas syaiton lakum. Aku sudah kasih tahu, apa kamu nggak sadar-sadar, ya, bahwa musuh itu, setan itu musuh, atau nggak sadar permusuhan setan. Permusuhan setan nikmat. Kalau permusuhan malaikat itu nggak enak. Sehingga memang ada hadis Nabi berbunyi al jannatu huffat bil makari. Surga, maksudnya jalan menuju surga, dikepung dengan ketidakenakan. Wa huffatin nar, jalan menuju neraka, huffat bil malazat, dikepung dengan kelezatan. Luar biasa, ya. Rasa. Wa tabta'idu an misli dolalatis sabikin. Apa kalian nggak sadar, nggak mikir permusuhan setan? Lalu kemudian kalau sadar, diharapkan kalian tabta'idu, menjauh dari usaha penyesatan yang dilakukan terhadap orang-orang terdahulu. Halla hatta la tu'adzabu mislahum. Sehingga kalian tidak diazab seperti mereka. Summa bayyana Allah Ta'ala ma'ala ahli dhalal. Kemudian Allah menjelaskan tempat kembalinya orang-orang sesat. Qailan lahum yaumal qiyamah. Sambil berkata Allah kepada mereka pada hari kiamat, takri'an wa taubikhan. Taubikhan, menjelekkan. Takri, lebih lebih jelek lagi. Lebih jelek lagi. Dari kata qoro'ah. Al-qari'ah. Tuh ketemu. Al-qari'ah. Yang membolongi. Jadi kalau ada kata-kata mencela, seolah bolong itu hati, dikorek. Apa kata Allah? Hazihi jahannam allati kuntum tu'adun. Ceritanya objek dakwah Nabi udah diingatkan oleh Nabi. Dikasih ayat, dibuktikan dengan mukjizat. Berharap pada iman. Enggak. Kasih tahu nanti ada kebangkitan, ada kiamat, ada huru hara. Ayo cepat sadar. Enggak sadar-sadar. Dikritik, disindir, bukan cuma enggak sadar, tapi semakin menjadi-jadi. Ya, kemungkaran atas dasar bisikan setan yang dilakukan. Tambah curang, tambah culas, tambah sombong, tambah tak dengar nasihat. Nanti pada hari kiamat, ketika bangkit di mahsyar, semuanya golongan digiring menuju tempat kembalinya. Yang bertakwa digiring ke surga.
yang apa namanya kafir digiring ke neraka. Di situ Allah ngomong, hazihi ini dia jahanam yang dulu kamu dijanjikan tapi abai. Itu hazihi jahannam allati kuntum tu'adun. Ai hazihin nar allati wu'idtum biha fid dunya wa hadzartukum minha ala alsinatir rusul fakazzabtumuhum wa qad barizat lahum li'irhabihim. Artinya neraka yang dulu waktu di dunia aku janjikan kalian dan aku peringatkan dari ancaman ini melalui lisan para rasul, lalu kalian dustakan, sekarang tuh kelihatan, nampak li'irhabihim. Irhab meneror. Karena itu irhab dari kata rohaba. Rohaba. Wa iya ya farhabun. Takutlah. Di Al-Quran ada 3 kata takut yang harus dibedakan. Yang pertama, la takhaf. Jangan takut. Maksudnya apa? Takut tertimpa musibah. Itu khauf namanya. Yang kedua, khosyah. Khosyah takut juga. Gimana gambaran takutnya? Ini takut yang positif. Takut kalau perintah Allah yang sudah dilaksanakan belum pas. Belum sesuai. Kemarin habis Ramadan, selesai Ramadan malah tambah takut. Kalau puasanya belum pas. Yang memiliki rasa takut seperti itu cuma ulama. Maka Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kayak begitu cuma ulama. Apa pelajaran pentingnya? Ulama itu indikatornya takut. Kalau ada kemungkaran di sekitar, dia belum cegah. Nah ini Kiai Habib dekat sama kekuasaan. Kekuasaan berlumuran darah rakyat. Dia diem aja. Oleh karena itu, kalau Nabi sebelum jauh-jauh hari udah berkata, pegang Al-Quran agar kalian tak sesat. Dalam konteks takut, sebagai indikator ulama menurut Al-Quran, maka kebingungan masyarakat yang pernah menerkam terkait dengan ulama, yang ulama mana sih? Si Anu begitu, si Anu begitu. Itu sama itu berantem. Jadi yang ulama mana? Kita orang awam bingung. Kan juga begitu tuh. Kita mengalami. Itu tadi jawabannya. Al-Quran menjawab. Ulama menurut Al-Quran adalah bukan kiai, bukan profesor, doktor, bukan habib. Tapi apa? Innama yakhshallah. Yang takut. Kayak gitu takut. Nah, kita ketemu kata takut ini. Ya. Pokoknya di ayat juga wa iya ya farhabun. Di sini li irhab. Rohaba takut. Kayak apa gambaran takutnya? Kayak takut dari singa. Kita berada di gang, di lorong. Mau sedang jalan, tiba-tiba di kejauhan depan sana ada singa. Lari apa enggak? Tuh dia. Lari. Namanya rahab. Maka ketika ayat itu berbunyi wa iya ya farhabun, maka hanya kepada ku lah kalian harus takut. Lari mendekat. Kalau tadi lari menjauh dari singa. Kalau takut kepada Allah, kebalikannya lari mendekat.
lari mendekat, itu namanya takwa. Siapa mendekat, berusaha mendekat kepada Allah dengan sejengkal, Allah mendekat sedepak. Sehasta. Siapa melakukan usaha pendekatan diri kepada Allah dengan sehasta, dia mendekat sedepak. Siapa yang sedepak, Allah mendekat apa? Siapa yang berjalan kaki, Allah mendekatnya lari. Itu wa iya ya farhabun. Lari mendekat. Ini ketemu kita liirhabihim. Ketika Allah menggiring orang-orang kafir di padang mahsyar lalu ditunjukkan neraka, Allah berkata, ini dia jahanam yang dulu kamu dijanjikan. Apa pentingnya? Liirhabihim, untuk membuat mereka takut, seperti takut dari singa. Takut dari singa mah nggak seberapa. Takut dari neraka, mungkin dari 1000 singa. Nah, belum masuk saja udah ditunjukkan timbul rasa takut, itu udah setengah azab. Baru azab luar biasa. Lalu apa kata Allah? Islauhal yauma. Islauha artinya masuk. Silahkan masuk. Diperintah islauhal yauma. Masuknya ke neraka bukan karena aku kejam, tapi bima kuntum takfurun, sesuai dengan keingkaran, kekufuran, kedurhakaan, kemungkaran yang kalian lakukan, kesewenang-wenangan. Wenang-wenang itu pengusaha, apalagi polisi. Terakhir kasusnya itu ada anak di bawah umur disiksa. Tapi terus ditutup-tutupin. Oke, udkhuluha wadzuku harrohal yauma. Udkhuluha, masuk ke dalamnya, zuku, rasakan panasnya hari ini. Bisa babi kufrikum billahi fid dunya, dengan sebab kekufuran kalian kepada Allah waktu di dunia. Wa takdzibukum biha, dengan sebab mendustakannya kalian terhadap Allah, ya, ajaran Allah. Wa ta'atikum syaitan, karena ketaatan kalian terhadap syaitan. Setan nafsu dalam diri kita. Nafsu itu tunggangan setan. Nafsu pengen keluarganya jadi pejabat. Itu nafsu. Itu setan. Wa ibadatikum lil ausan, secara kasat mata beribadah kepada para berhala, itu setan. Setan dalam pikiran. Sebab berhala punya mata tapi nggak ngelihat. Punya telinga tapi nggak denger. Punya tangan nggak bisa megang. Punya kaki nggak bisa jalan. Kok disembah? Apa itu kalau bukan bisikan? Pedaya. Gitu. Apa pedayanya? Nenek moyang kamu juga dulu ini, dari zaman dulu. Ya. Wa fi hadzal kalam isyarah ila syiddatin nadamatihim. Uraian di atas, baik ayat maupun penjelasan, memberikan isyarat dahsyatnya penyesalan. Wa hasratihim, rasa sedih, menuju salas, dari 3 aspek. Yang pertama, firmannya islauha. Islauha itu memberi isyarat betapa sedih. Allah kan bilang, silahkan masuk. Bahasa mengantarkan kayak apa psikologis orang yang disuruh masuk. Kalau masuknya ke restoran, seneng. Masuknya ke neraka. Maka ditangkap lewat bahasa, ini memberi isyarat kesedihan. Wa huwa amru tankil wa ihana. Perintah silahkan masuk itu bukan persilahkan
kehormatan, tapi kehinaan. Ayo masuk silahkan. Kayak orang digiring ke penjara. Emang benar, adil gitu ya. Bukan gue model Sambo. Sambo mau digiring dalam hatinya cekakak cekik. Kaqaulihi ta'ala li Fir'aun. Seperti ayat lain, Allah berfirman kepada Fir'aun. Zuk, rasakan. Innaka antal azizul karim. Sesungguhnya engkau itu dipuji oleh Allah. Waktu hidup sombong, aziz gagah, karim, banyak memberi. Memberi kepada kronik-kroniknya, beri. Kita juga begitu. Sekarang penguasa, sama kronik-kroniknya bukan cuma uang yang diberi jabatan. Pertamina dikasih ponakan. Ya. Terhadap Fir'aun, Allah bilang, zuk, cicipilah. Baru sedikit itu ketika masuk ke jahanam. Itu adalah perintah penghinaan. Terus lebih hina lagi, ya kamu kan orang gagah dulu. Silakan. Gagah. Nanti begitu mudah-mudahan Fir'aun di sepanjang masa. Fir'aun itu bukan sosok yang hendak ditampilkan oleh Allah dalam cerita Nabi Musa. Tapi watak. Maka kalau watak itu nggak akan pernah habis. Iblis saja watak. Dua, qauluhu ta'ala al-yawma alladhi yadullu ala annal azab hadir. Wa anna ladzatahum qad madat. Wa baqiyal azab al-yawm. Kata-kata al-yawma islauhal yauma itu menunjukkan bahwa azab ada. Azab hadir di depan mata. Wa anna ladzatahum qad madat. Pada saat Allah bilang islauha hadir di depan mata mereka. Dan pada saat yang sama kelezatan, kehebatan, kenikmatan, kekuasaan yang pernah dulu dia alami waktu di dunia, madot lewat, hilang, nggak ada daya upaya. Apa yang terjadi? Wabaqiyal azabul yaum. Maka yang ada adalah azab pada hari ini. Semua yang kalian nikmati waktu di dunia, kalian menumpuk uang tak sanggup bank menyimpan, kau bikin gudang. Kau cetak emas sedemikian rupa, takut ketahuan, kau simpen di rumah. 200 kilo emas batangan. Hilang itu semua. Nggak teringat. 3. Qauluhu ta'ala bima kuntum takfurun. Ayatnya. Bima, binya sababiyah. Aku azab bukan karena aku kejam. Tapi dengan sebab kekufuran kalian. Kapan? Kuntum. Fi'il madi dulu waktu di dunia. Alladzi yunabbi'u 'anil kufri bi ni'mah 'azimah. Bima kuntum takfurun. Alladzi yunbi'u ya. Amba'a yunbi'u. Anil kufri bi ni'matin 'azimah. Potongan ayat ini memberi informasi tentang kekufuran kalian terhadap nikmat yang begitu besar. Hidup ini isinya nikmat. Dari mulai tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi semuanya nikmat. Aktivitas mencerminkan nikmat. Allah cuma minta syukur. Enggak. Kalau enggak namanya kufur. Maka masuk neraka. Masuk neraka itu adalah dengan sebab kekufuran.
Binikmatin azimah wahaya ul kufri. Ini kufuri minal mun'im min asyadil alam. Oh haya ini ya. Haya artinya malu. Wahaya binikmatin azimatin wahaya il kufuri minal mun'imi min asyadil alam. Ya nggak apa-apa. Haya artinya malu. Malu karena kekufuran terhadap nikmat itu adalah kepedihan yang dahsyat. Kama qala ba'dhum alaisa bika fin lizi nikmatin hayaul musii minal muhsini. Oh iya, ini haya betul, malu. Udah kebayang. Hatinya, batinnya sih pengen iman, cuma malu. Yang dikira nggak ada. Bahasanya gengsi. Maka paman Nabi yang sampai detik akhir tak mau dibimbing untuk mengucap la ilaha illallah. Di antara para penulis melihatnya karena gengsi. Dia paman, orang terhormat, berwibawa, masa sih ikut sama ponakan. Gitu benar. Malu. Walaupun yang sebenarnya Allah yang tahu. Kita begitu. Ada orang sebenarnya batinnya pengen beriman. Tapi karena dihalangi oleh faktor lingkungan, aktivitas lingkungan, keluarga, terus jadi malu. Maka di sini kita temukan wahaya il kufur minal mun'im min asyadil alam. Malu yang membuat dia kafir, mengingkari nikmat dari orang yang memberi nikmat, itu asyadul alam. Kepedihan yang paling dahsyat. Loh, kok bisa? Kama qala ba'dhum. Seperti ada entah mereka, sebagian mereka berkata, alaisa bikafin lidhi nikmah. Bukankah tak cukup, ya? Bukankah tak cukup orang yang punya nikmat hayaul musii, malunya orang yang berbuat jahat untuk berbuat baik. Paham maksudnya? Dia berada dalam lingkungan komunitas jahat. Maka di antara teman semua nggak ada yang berbuat baik, semuanya berbuat jahat. Mengatur, menganjurkan, mendorong, jahat semuanya. Padahal batinnya pengen berbuat baik, tapi kemudian malu. Terus saya dikucilkan, dianggap apa? Ini menarik sekali ini pelajarannya. Nah, ketika dia berada pada posisi malu untuk berbuat baik karena berada di lingkungan yang luar biasa jahat, mengekang, mengontrol dengan resiko yang tinggi, itu adalah kepedihan yang dahsyat. Gitu maksudnya. Ya. Ada di antara oknum tertentu berada dalam lingkaran kekuasaan, ya, yang luar biasa kejahatannya, kecurangannya, kesewenang-wenangannya. Hati kecilnya sebenarnya dia mengingkari. Cuma kalau nanti dia tunjukkan tak setujunya itu malu. Jadi dikatain,
sok suci kamu sama temen gitu. Malu nggak? Malu kalau lingkungannya. Tuh malu kayak begitu, posisi kayak begitu, itu kepedihan yang paling dahsyat. Iya, kita teruskan. Apa maknanya hubungannya dengan ayat bima kuntum takfurun? Tadi saya katakan, baru diperlihatkan saja itu udah setengah azab. Baru malu saja itu udah setengah azab. Serba salah. Ngikutin tak sesuai dengan hati nurani, keluar juga tak enak dengan teman-teman. Udahlah, ambil aja timbang segitu. Umpamanya lagi dibagi-bagi amplop, di sana lagi sidang di DPR. Amplopnya Masya Allah gede-gede banget. Oke. Summa abanallahu ta'ala madam wajahatihim bil jirmi alladzi irtakabuhu duna ayyastati'u inkarah. Kemudian Allah menjelaskan mada capaian muwajahatihim, capaian usaha mereka berbuat dosa. Alladzi irtakabuhu, yang mereka lakukan. Tanpa mereka sanggup mengingkari. Luar biasa ini. Ya. Ada keluar biasaan, katakan pelanggaran terhadap konstitusi yang kasat mata, terus tidak bisa diingkari. Tapi dia enak-enak saja karena kuasa. Tuh. Artinya puncak pelanggaran yang disaksikan oleh bangsa. Pada posisi itu, nanti hari kiamat, al-yauma nakhtimu. Allah menjelaskan kayak apa gambaran orang kayak begitu. Kalau di dunia masih bilang begini, begitu, begini, begitu. Enteng. Enteng. Di lidahnya. Selesai. Itu kan soal kecil. Itu enteng. Lidah. Di dunia. Tapi nanti Allah memberi informasi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini, hari kiamat, hari hisab, kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aidihim. Kami buat berbicara tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Kami buat si kaki menjadi bersaksi. Bima kanu yaksibun. Semua yang dia usahakan. Mulutnya diam. Lagi bagi-bagi sembako, nanti tangannya ngomong. Kakinya ngomong. Semua orang yang di sekitarnya begitu, bukan cuma dia doang. Ai fi hadzal yaum ar-rahib, artinya pada hari yang sangat menakutkan ini, yaktimullahu ala afwahil kafirin. Orang-orang kafir ingkar akan nikmat, tak beriman dan munafik itu dikunci mulutnya. Khatman layak diru namahu alal kalam. Ditutup, dikunci, membuat mereka tak bisa bicara. Kan menjadi terbayang kalau mulut dikunci. Dilakban aja, itu ada demo tutup mulut, mulut dilakban, kayak bisa ngomong. Dia bawa simbol-simbol. Ada keranda jenazah, tutup kain putih, ditulis demokrasi. Tuh udah jenazah. Ya, ditulisin KPK. KPK udah jadi jenazah. Itu jauh lebih dahsyat ketimbang omongan mulut. Allah tahu betul itu, maka mulut ditutup. Mulut suka bohong. Tangan enggak, kaki enggak.
Jadi bahasa sikap lebih kuat. Oke. Wa yastantiku jawarihuhum bima amilat. Walaupun yang disebut nanti bicara tangan sama kaki, tapi semuanya bicara selain mulut. Tuh. Wa yastantiku berbicara. Jawarih, semua indera. Tentang apa? Tentang apa yang mereka lakukan. Ya. Fatantiku aidihim, maka bicara tangannya. Wa arjuluhum, kaki. Bimaktarofat, tentang apa yang mereka lakukan. Liya'lamu anna a'dha'ahum allati kanat a'wanan lahum 'alal ma'asi, agar mereka tahu dengan informasi ini bahwa anggota badan mereka yang menolong mereka untuk melakukan kemaksiatan sorot suhu dan alaihim, justru menjadi saksi. Ya, jadi itu semuanya simbol menunjukkan Allah tahu gitu. Orang tangan anggota badan paling dekat sama kita tahu. Kayak begitu Allah. Apalagi Allah. Tangan aja tahu, kaki tahu, mata tahu, alis tahu, semua. Ya luar biasa. Ya. Oh, wa ja'alal kalam lil aidi wasyahadah lil arjul. Allah menjadikan tangan berbicara, kaki bersaksi. Kenapa? Li'anna aksarul af'al tatimmu bimubasyaratil aidi. Sebab kebanyakan perbuatan itu dilakukan langsung oleh tangan. Langsung oleh tangan. Bagi-bagi sembako mau pakai kaki. Langsung tangan. Tangan nanti ngomong. Tanda tangan. Tangan. Nggak ada tanda tangan. Kama qala ta'ala wa ma'amilatu aidihim. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya, apa saja yang dilakukan oleh tangan mereka. Kuping enggak, mata enggak. Wa qala subhanahu wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ini juga menunjukkan bahwa perbuatan langsung dilakukan oleh tangan. Ayatnya berbunyi, jangan kalian ceburkan tangan kalian kepada kehancuran. Ini maksudnya bunuh diri. Bunuh diri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Bunuh diri dalam artian luas, bukan artian harfiah. Kita tahu kalau kita sebagai kiai berwibawa dipilih dalam pemilu sebagai wakil presiden. Kan itu untuk menarik suara yang pada akhirnya nanti secara tak langsung turut andil membuat kehancuran, kerusakan. Itu namanya bunuh diri. Dia melemparkan tangannya yang disebut. Kata Allah jangan. Wala tulqu biaidikum ila tahluk. Hancur namanya. Kemarin orang soleh jadi orang soleh. Fatwanya kemarin haram, sekarang halal. Ai wala tulqu bi anfusikum, artinya jangan kau lempar diri kalian dan kau lempar. Bi aidikum maksudnya bi anfusikum. Wasyahid alal amal yang bagi ayakuna kairu. Kalau nanti kaki itu jadi saksi, saksi siapa? Saksi tangan. Emang logiknya begitu. Kalau kita berperkara perlu saksi, saksi kan dari yang lain, bukan dari diri kita. Diri kita nggak bisa menyaksikan diri kita. Belum bisa dipercaya. Itu terlihat pada penyebutan
ya, tangan dan kaki. Tangan ngomong, kaki saksi. Nggak mungkin tangan ngomong, tangan saksi. Nggak bisa. Ya, al-yauma nakhtimu ya afwahihim wa tukallimuna aidihim. Tangan ngomong. Jangan tangan lagi yang jadi saksi, jadi kasih kaki. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, itu ditangkap oleh mufassir di sini. Faja'alal arjul wal julud min jumlatis syuhud. Maka Allah menjadikan atau Al-Quran menjadikan kaki dan kulit menjadi saksi. Lita'zur idafatul af'al ilaiha. Karena tak mungkin perbuatan dinisbahkan, dihubungkan kepada kaki. Tapi perbuatan dihubungkan pada tangan. Bunuh, tangan. Ya, kaki mau menyaksikan. Ya. Simbol, kecuali pekerjaannya nendang. Mungkin gantian saksinya, tangan saksi. Kaki yang nendang. Oke. Rawa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Abi Hatim an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i, Abu Hatim, Abu Ibnu Abi Hatim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi bersabda, yaqulul abdu yaumal qiyamah. Hari kiamat ada seseorang hamba berkata, la ujizu la ujizu alayya illa syahidan min nafsi. Wa yaqul kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba. Wa bil kiramil katibina syuhuda. Wa yakhtimu ala fihi. Wa yuqalu li arkanihi. Antiqi. Fatantiqu bi amalihi. Summa yukhalla bainahu wa bainal kalam. Fa yaqul bu'dan lakunna wasuhkan fa'an kunna kuntu unadil. Ini cerita tentang hadis bahwa nanti memang yang ngomong tangan sama kaki sama yang lain. Seorang hamba berkata kepada hari kiamat, la ujizu alayya, aku tak bolehkan kepada diriku illa syahidan min nafsi, kecuali menjadi saksi buat diriku. Fayaqul, lalu si hamba tadi berkata, bukan, ini Allah kali ini. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukup memang buat dirimu hari ini menjadi saksi. Hasib menjadi penghitung. Wabil kiramil katibin syuhuda. Dan malaikat pencatat itu menjadi saksi. Fayahtimu ala fihi. Maka kemudian orang itu dikunci mulutnya. Fi, itu artinya mulut. Wa yuqalu li arkanihi. Kemudian dikatakan kepada anggota badannya yang lain. Natoko yantiku. Intiki, tadi antik. Intiki, bicara. Fatantiku. Maka si anggota badan yang tadi ditanya itu ngomong dia. Bi amalihi, apa yang dia lakukan. Summa yukhalla bainahu wa bainal kalam. Apa ini? Kemudian dipisahkan
antara anggotanya dengan kalamnya. Fayaqul, maka dia berkata, bu dan lakunna wasuhqa. Jauh sekali, bu dan jauh. Suhqah sahih juga jauh. Jauh. Fa'an kunna kuntu nadil. Oh, maksudnya berbantah-bantahan. Ya, berbantah-bantahan. Ketika semua anggota badannya yang berbuat keburukan, kejahatan di muka bumi ngomong dengan sendirinya, diri si hamba tadi justru membantah. Karena membantah, maka ditekep mulutnya. Tuh. Apa bahan bantahannya? Enggak, saya enggak berbuat itu. Jauh itu dari perbuatan saya. Itu kerjaan mulut begitu. Ya, enggak. Fa'an kunna justru itu si nafsu, si diri. Justru aku berjuang untuk menjauhi diriku dari semua itu. Tuh diceritain. Ya, di hadapan Allah saja masih bantah memberikan informasi gampangnya mulut muter-muter lidah. Bahasa kita karena tidak bertulang. Iya. Summa audahallahu ta'ala ba'da mazahiri qudratihi alaihim. Kemudian setelah itu Allah menampakkan sebagian dari kuasanya. Apa itu min izhabil basar? Dia hilangin pandangan, buta. Wal maskhi, maka dia nggak bisa dihapus, apa namanya, pandangannya dihapus. Wasal bil harakah, nggak bisa bergerak. Fakalah, ini Allah yang lagi cerita. Ya, terus dia berfirman, walau nasya'u latomasna ala a'yunihim. Tuh, kalau kami mau, kami hapus pandangan mereka. Buta. Fastabakus sirat, tak tahu jalan. Fa'ana yubsir. Bagaimana dia bisa melihat? Ai walau nuridu la azhabna a'yunahum wa a'mainahum. Artinya kalau kami mau, kata Allah, kami butakan mereka, maka mereka tak melihat. Fasoru la yubsiruna tariqal huda. Akhirnya mereka tak melihat jalan petunjuk. Falau badaru ila tariqil ma'lufah lahum layaslukuha. Kalau saja mereka bergegas menuju jalan yang biasa mereka lalui, mereka tempuh. Namun lam yastati'u. Mereka tak sanggup karena dibutakan. Fakaifa yubsirun at-tariq. Gimana mereka melihat apa itu? Jalan. Faqad zahabat absaruhum. Pandangan mereka telah hilang. Zahabat. Pergi. Ini ada dua sisi yang harus dikompromikan dalam pikiran. Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap objek dakwah, ayat Al-Quran tuh pakai perumpamaan, pakai tasbih antara yang fisik dan yang non-fisik. Sebenarnya yang mau dijelaskan buta, 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 nggak dengar, nggak lihat itu yang non-fisik. Tetapi dijembatani oleh makna fisik. Mana dia? Aku sudah kirim nabi, aku sudah kirim ayat, aku pakai bukti mukjizat, lalu nabi mengajak, kamu nggak ingat juga, nggak sadar juga, nggak iman juga. Ibarat di jalanan itu nggak tahu jalan, kamu buta, nggak tahu lubang, nggak tahu belok. Itu kan dahsyat itu. Boleh bayangkan
Kalau kita buta terus seenaknya jalan ke tamsid, bahaya apa enggak? Bahaya. Kayak begitu kalau nggak mau mendengar, melihat kebesaran Allah, kebenaran Allah yang didakwahkan oleh Nabi. Tapi nyatanya dia nggak dengar juga, nggak terima iman juga. Akhirnya ya dalam tanda petik Allah kesel juga. Kalau aku butakan, aku bisa butakan beneran, bisa. Saya berilustrasi begini, gambaran mereka yang nggak mau dengar. Bukan nggak mau dengar dalam artian fisik karena nggak dengar telinganya, bukan. Di sebelah masjid ada kandang kambing. Azan berkumandang, pertanyaan. Tuh kambing dengar apa enggak? Dengar azan enggak dia? Dengar. Secara fisik dengar. Orang digebrak kandangnya aja dengar, kan dia punya pendengar. Nah, pertanyaan kedua, betapapun dengar, itu dianggap budak. Kenapa? Karena enggak ke masjid. Kayak begitu hubungan dakwah Nabi dengan tak maunya mereka mendengar. Tak mau mendengar. Kayak gitu. Oh, dikencengin juga speakernya, tetap aja budak. Gitu kita lihat fenomena kehidupan sekarang. Maka Allah berfirman, walau nasya lamasaknahum ala makanatihim. Kalau kami mau, akan kami gelincirkan, akan kami hapus mereka dari kedudukan mereka, dari keberadaan mereka, matiin. Mamastata'u mudhiya. Maka mereka tak bisa melanjutkan jalan. Bukan cuma melanjutkan, nggak bisa. Pulang juga nggak bisa. Wala yarji'un. Ay walau syi'na labaddalna khalfahum. Khalqahum. Masak itu kami robah. Ya. Artinya kalau kami mau, kami ganti wujud mereka. Wahawalna surahum ila suar ukhra. Kami robah bentuk mereka ke bentuk yang lain, akbah minha, lebih jelek. Kal kirodah wal khanazir, robah bentuk kera atau babi. Wahum fi amkidatihim wa mawadi'ihim allati hum fiha yartakibuna sayyi'at. Pada saat yang sama mereka tetap di tempat mereka, di posisi mereka di mana mereka melakukan aktivitas kejahatan. Langsung dirubah oleh Allah menjadi bentuk kera atau bentuk babi. Allah bisa laun nasya kalau kami mau. Ya, fala yatamakkanuna minaz zihab, kalau sudah kami betul rubah, maka mereka nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa jalan. Walar rujuk waraahum, dan nggak bisa kembali. Bal yalzamuna halan wahidan, akan tetapi tetap tinggal di situ. La yataqaddamun wa la yata'akhkharun, tidak maju tidak mundur. Tuh. Kadang lewat bahasa kita menjadi berinteraksi ya dengan makna-makna. Akhirnya menjadi terkesan nih Allah lagi marah. Allah kesel. Ya, kita juga begitu. Sama anak tuh main becekan aja dibilangin kotor itu banyak cacing. Gitu kan? Diam aja nggak dengar. Orang tua kalau bisa saya patahin kaki. Mau gitu. Kan marah. Iya. Boleh tak kalau ini udah sampai sini dulu nih. Summa hadzarahum. Itu cerita ayat berikutnya. Barangkali ada yang mau tanya, sisa waktu. Ayo, ini cerita Yasin, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, nggak ada apa-apa. Kan di antara kandungan Al-Quran itu cerita yang gaib. Ini cerita yang gaib, yang belum terjadi.
betapapun gaib, ceritanya dari Allah, mutlak kebenaran. Ketika menyadari secara dalam kebenarannya mutlak, benar adanya, itu yang diharapkan, menggunjang ke dalam pikiran, ke dalam hati, lalu berdoa kepada Allah sambil merubah sikap yang tadinya kurang begitu yakin jadi yakin, yang tadinya kurang begitu mantap keimanannya jadi mantap, yang tadinya nggak ada pikiran terkait dengan informasi gaib menjadi takut kalau kita nanti mengalami seperti itu. Mohon kepada Allah, itu namanya doa. Mohon kepada Allah sambil bersikap untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan yang buruk. Sampai situ ceritanya. Maka berikutnya terkait dengan kehidupan keseharian kita. Ada di antara kita yang diberi umur panjang. Dan secara faktual Allah tunjukkan di balik umur panjang fakta-fakta yang tak bisa diingkari. Dulu remaja, terus menjadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, terus punya anak, terus punya cucu, terus mulai sepuh, kekuatan tadinya gagah sekarang jadi lemah. Itu bagian dari kuasa Allah. Maka ditutup ayatnya afala yaqilu. Mikir apa? Mikir apa? Emang mau muda terus? Gitu kurang lebih. Emang mau gagah terus? Gitu ya. Emang mau sehat terus? Ya Allah alam bishawab. Iya, sampai situ Bu. Ada tanya boleh? Kalau nggak ada tanya, saya mau pulang. Agak macet. Hanya Ah, Ustadz, iya silakan. eh, Ustadz, Wika silakan. ya, Ah, sirot itu eh, bentuk mufrad ada bentuk jamaknya nggak sih, Ustadz? Sirot itu sirot enggak. emang satu-satunya yang nggak Sirat. ada bentuk jamaknya ya, Ustadz ya? Iya, ya. Ada jamaknya surut, sirot. Ya mungkin kalau nanti ketemu ada kali. Ya, paham maksudnya. Kalau secara sorot bisa jadi dianalogikan sirotun, sirotoni, dua jalan. Dalam konteks teologi, sirot yang artinya agama, kalau dimusanakan, maka jadi berlawanan dengan teologi. Sirot itu agama. Agama yang dari Allah cuma satu, Islam. Nanti kalau dimusanakan, untuk kepentingan apa? Oleh karena itu, sudut pandang sorot sah-sah saja, ada dua jalan. Tapi sudut pandang teologi, jalan dimaksud adalah agama, nanti ada dua agama yang benar. Iya, paham maksudnya ya. Kalau sirot dalam artian bukan agama, jalan biasa, nggak dipakai emang kata sirot. Dikatanya pakainya syari. Syari Oh, Sudirman. oh gitu Ustadz ya. Syari Sudirman. Syari Sirat Imam itu Bonjol. Iya. Kalau bacanya sirot yang sirat ada Bu. dalam Al-Quran, iya itu itu maksudnya agak sama. Emang siapa yang nanya ini, Ibu mau cari agama yang lain? Kalau Sabil, Ustaz, Sabil jalan juga ya. Sabil. Jalan juga, iya, jalan juga. Nah, bagaimana itu membedakannya? Ya, konteksnya, Hmm. sabil. Jalan dalam artian bukan fisik, tapi perbuatan. Maka jihad itu sabilillah. Perbuatan kan? Jalan Allah.
Nuntut ilmu sabilillah. Ya, maka di ayat sedekah ada Ibnu Sabil, fisabilillah dan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu yang cari ilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, di LBK nyari ilmu. Itu Ibnu Sabil. Jadi dia mustahik, mustahik Boleh zakat. ya terima zakat berarti ya kalau masih menuntut ilmu begini ya. Boleh, boleh. Itu Tapi teman-teman nggak ada yang yang S2, iya itu harus dikasih itu pelajaran Beasiswa, Bu basis. Rais. ya. Beasiswa. Boleh daftarin ya. Betul, kalau dapat kan paling dijajan. Iya, jajanin. Ustaz nanya Ustaz. Ya, boleh Ibu. Tadi yang tentang nama yasyallahu min ibadihil ulama Nama yaksallaha. in Inno. Nama yasallaha min yaksallaha Iya, iya. Berarti kita ulama'u. kepada Allah kan. Nah, itu Ustaz, kalau di Quran itu Ya. kan tulisannya U-nya itu ada di atas wawu Ustaz ya. Terus ada alifnya juga. Itu tetap dibaca pendek ya Ustaz ya. Yang mana nih? Ulama itu ya. Ulama gitu. Di atasnya Ulama ada itu, hamzah. itu di surat Memang ada Fatir ayat Memang, di surat Fatir ayat memang ada 28 Ustaz. wow. Di surat Fatir Memang ayat ada wow 28 itu. itu. Penulisannya Iya, ini. saya lihat Heeh. dulu ya. Iya. Surat Fatir ayat Iya. berapa? Ulama atasnya Di surat ada Fatir ayat 28. Fatir 28 nih. Iya. Innama yakhshallaha min ibadihi. Oh, kalau ini mah rosem namanya. Rosem ya. Iya, rosem Usmani. Kayak begini, Bu. Tulisan sholat dalam Al-Quran itu pakai wawu, bukan pakai alif. Sholat. Seolah-olah kalau terus sholawat. Zakat juga begitu. Ya, iya. Terus kenapa? Nah, itu Gak apa-apa, Bu. enggak bukannya ulama ya Ustaz, bacanya ulama panjang bukan Ustaz ya. Enggak Ulama. dipanjangin. Iya. Bacanya mah biasa, kayak ditulis Hanya rosem hamzah. doang Ustaz ya. Hanya rosem doang. Iya, hanya rosemnya saja petunjuk dari Usman, maka disebut rosem Usman. Iya. Iya, Ustadz. Ya, makasih. iya boleh. Iya. Ustadz, ulama Iya, iya. yang kita bayangkan kan seakan-akan itu laki-laki semua, khusus untuk laki-laki atau perempuan masuk di situ. Lah ini termasuk Bu Roisa. Bu Roisa laki apa perempuan? Ya, karena kalau di ayat kan orang yang takut kepada Allah itu kan yang masuk ulama. Berarti masuk di situ semua. Nah, ulama dari alim, bukan dari alim. 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 Namanya ulama. Alim itu mubalaghah. Mubalaghah itu lil muzakkar wal muannas. Iya, kesannya kok majelis ulama gitu kan. Benar. Iya kan seakan-akan itu. Tapi ada loh kalau terkait dengan, bukan, kalau terkait dengan majelis ulama ada perempuan di sana. Tapi nggak ditonjolin kan. Ya dia emang nonjol sendiri lah nanti. Hah? Ada cuma bidangnya memang.
Ada itu Bu siapa itu yang mantan rektor UIN, Bu Amani Lubis, dia anggota Majelis Ulama. Belum lagi banyak tokoh-tokoh perempuan yang di Majelis Ulama. Ada kawan saya juga, ini bidangnya lain, yang mengemuka di tengah masyarakat adalah persoalan keseharian terkait dengan ubudiyah, terkait dengan aliran-aliran, terkait dengan gejolak keagamaan. Ada Bu. Ya. Mana Bu Helwani, mana udah pulang ya? Hah? Iya Ustaz, ada kenapa Ustaz? Ada lagi yang lain? Ustaz, nanya lagi Ustaz. Ustaz, Ya, istilah goib boleh, itu boleh. maksudnya istilah goib itu maksudnya ini berkaitan dengan hal-hal yang nggak terlihat atau apa gimana Ustaz? Maksudnya kalau kayak seperti kuman itu apa Oh, termasuk betul. dibilang goib apa gimana gitu Ustaz? Itu sih Pak, hanya untuk Oh, kasus betul. Bagus, untuk bagus. abstrak aja gitu. Goib itu maksudnya seperti itu apa Iya. untuk hal-hal yang nggak terlihat Ustaz? Oleh kasat mata tuh berarti kita disebut Nah, goib. Bagaimana? iya. Arti sederhana, Pak Guru lagi absen. Ahmad, nggak hadir. Jawabnya apa? Goib. Goib. Arti sederhana. Secara definitif, goib itu malayudrikuhu ahadul hawasil khams, yang tak dijangkau oleh salah satu panca indera. Itu goib. Nggak dilihat, nggak didengar, nggak ditangkap, nggak diraba. Tuh, goib. Baru dalam konteks bahasa ada intervensi disiplin ilmu yang lain. Dalam konteks ini disiplin ilmu Al-Quran. Karena terkait dengan ayat Al-Quran. Muhammad Abdu dalam tafsirnya ketika menjelaskan Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib ada dua. Ada gaib besar, ada gaib kecil. Gaib besar itu sama sekali nggak bisa diindra. Batas kita tahu sebatas informasi yang diinformasikan oleh Allah. Ada kiamat gaib, ada huru-haranya juga gaib. Tapi mutlak benar, ada kiamat, ada hisab, ada neraka, ada alam barzakh, ya, itu. Ada jin, jin gaib, maka nggak bisa dilihat. Kalau ada yang ngaku ngelihat jin, ada fenomena, bukan karena matanya punya potensi melihat, tetapi justru jinnya yang menampakkan diri. Kalau dia mau dalam situasi kondisi tertentu. Itu gaib besar. Ada gaib kecil. Gaib kecil bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Ya, contoh, nanti tahun 1446 kita Lebaran jatuh hari apa? Gaib. Tapi ilmu mendekatkan jadi tahu. Itu namanya kategorinya gaib gaib kecil karena dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu astronomi luar biasa, di sana ada ilmu perbintangan. Itu lewat ilmu pengetahuan dia bisa tahu yang gaib. Ilmu pengetahuan dalam artian yang luas, apalagi terkait Allah. Allah itu supra gaib. Maka Allah tidak gaib lagi. Allah syahadah. Lawannya gaib syahadah.
Bagi orang yang ilmunya tinggi, kedekatannya tinggi, dan logik, kita bisa terima akal. Ketika melihat daun yang hijau, di situ kita seharusnya melihat Allah. Melihatnya pakai akal, pakai ilmu, pakai pikiran. Tak mungkin tuh daun hijau sendiri kalau nggak ada yang menghijaukan. Siapa? Si A, petani. Nggak mau itu. Itu maksudnya di situ ada Allah. Tuh, jadi nggak gaib. Lewat ilmu yang tinggi. Jadi bagi kita Allah itu gaib, bahkan supra gaib. Tapi Allah sadar, Allah latih. Lewat Nabi bersabda, dalam sholat tuh ihsan. Anta budallaha ka'annaka tara. Itu dalam rangka mendorong untuk mensyahadahkan yang paling gaib, yaitu Allah. Kayak begitu. Ya. Iya. Maka bagi mereka yang dekat dengan Allah, neraka nggak gaib. Apa maknanya? Dicatat dalam sejarahnya, buku-buku tasawuf, mereka kalau baca ayat azab nangis, terseduh-seduh, pingsan. Karena memang seolah-olah terjadi. Itu logik. Kita baca surat dari anak 2 tahun belajar, tak ada berita, datang surat, cerita. Ceritanya gembira. Ikut ketawa apa enggak? Ikut seneng? Ikut seneng. Tuh, gitu. Kalau ceritanya tentang sedih, udah seminggu belum makan, belum dikirim-kirim. Ikut sedih apa enggak? Itu. Nah itu surat kita, fisik dari Pak Pos. Al-Quran isinya 114 surat. Allah yang ngirim. Gitu maksudnya. Sama seperti surat yang kita terima dari anak kita atau orang yang kita sayang di luar negeri sana. Dari anak saja kita bisa nangis, bisa tertawa. Seharusnya tuh surat yang dikirim dari Allah di Al-Fatihah kah sampai Anas, kan surat namanya itu. Surat apa tadi? Kita lagi baca surat Yasin. Saya lihat nggak ada yang sedih. Sedih karena nggak ada kopi kali. Kalau lagi Yasinan langsung di Nggak tahu isi majelis suratnya. ada lagi Yasinan langsung di majelis itu ada snack, ada kopi, pada senang. Nah, jadi demikian terkait dengan gaib. Unik. Memang Allah penuh keunikan. Pada diri Allah ada 2 sifat yang berlawanan tapi menyatu. Kalau kita nggak bisa. Gerak. Ini telunjuk nih. Diam. Kalau ini gerak. Gerak diam lawan. Bisa bergabung dalam satu saat. Gerak juga diam juga. Nah, masuk akal, pecah akal. Tapi coba lihat bagi Allah. Itu uniknya. Dia zohir, dia batin. Dia awal, dia akhir. Itu berhimpun 2 yang berlawanan pada dirinya. Itu bagian dari laisa kamislihi syai'in. Gak ada yang serupa. Ya, lam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang serupa. Iya. Jadi kembali ke gaib gitu. Ya. Yang tadi standar gitu. Gak bisa Seperti iman gitu diindra. Ustaz ya. Kalau hanya bisa Iya. dirasakan tapi nggak kelihatan gitu iman. Sampai diamalkan gitu Ustaz ya. Dan memang betul. Bahasanya mungkin gaib itu wilayahnya wilayah iman. Kalau wilayah akal yang tadinya gaib bisa jadi nggak gaib kayak tadi. Ya, ilmu mengantarkan kepada yang gaib menjadi tidak gaib. Kita gaib. Kapan 1446 Hijriah Lebaran? Karena nggak punya ilmu. Tapi yang punya ilmu, oh nanti sekian. Idul Fitri yang kemarin,
ketika ada perselisihan biasa di Indonesia, saya dapat postingan, dikopikan kitabnya. Kitabnya itu udah ribuan tahun. Tagnya, bener, harinya, tanggalnya, itu dia udah tahu. Insya Allah masih ada nanti kalau Jadi udah siapa dihitung nih mau dari lama cek. udah dihitung gitu Ustaz ya berarti ya maksudnya. Oh Iya. iya, itulah dia ilmu. Ilmu. Kalau bagi kita yang sederhana, sekarang hari apa nih? Selasa. Selasa. Rebo kan gaib, tapi kita udah tahu besok pasti Rebo. Kan gaib kecil. Ya tidak? Habis Rebo apa? Nggak mungkin Jumat. Kayak begitu. Itu kan Itu juga gaib Ustadz, udah ada tulisannya. Udah di tanggalan kan udah tertulis, jadi nggak gaib dong. jadi ada yang sederhana, ada yang lebih lagi sederhana, ada terus bertingkat-tingkat. Kayak model tadi Pak Guru lagi ngabsen, Ahmad, Gaib. temennya jawab gaib, itu emang nggak ada. Sekarang kita di Selasa, ada Rebo, nggak ada, tapi kita tahu. Nah, gitu. Jadi ada tataran gaib, tataran indera, gaib tataran akal. Itu masih kategori gaib kecil. Iya. Kayak model Muhammad Abdul dalam tafsirnya ketika ada ayat azabun azim, azab dibagi dua. Diterangkan ada dua macam. Ada azab dunia, ada azab akhirat. Azab dunia itu diatasi pakai ilmu. Azab akhirat nggak bisa pakai ilmu. Pakai iman. Zaman dulu, lebaran pulang kampung. Gendong anak sebelah Macet. kiri. Di pundak bawa dus. Naik kereta di Senen. Naik kereta lewat jendela. Bejubel-jubel. Tapi harus pulang naik. Akhirnya ada yang bantu lewat jendela. Emang gitu tuh. Di Jatinegara, di Senen, Gambir. Terus sampai sono. Yang ke Surabaya, sampai Surabaya berdiri. Gak bergerak kaki. Pertanyaan, azab apa bukan? Itu azab dunia. Enggak Ustadz. Tapi yang berilmu, tuh lihat. Ada yang naik pesawat. Tuh menghindari azab dunia pakai ilmu. Dalam artian yang luas. Pakai mobil. Lapar bisa mampir. Kita lapar kita tahan. Haus kita tahan. Azab apa enggak? Ini di padang pasar. Tapi mana apa menghindar azab akhirat nggak bisa pakai ilmu. Ya, nggak identik profesor masuk surga. Dokter nggak identik, harus pakai iman. Iman indikatornya tadi takut. Nama yaksallah. Nama yaksallah. Nah, iya. Ustaz, tanya lagi Lama. Ustaz. Iya. Satu lagi. Boleh. Di pada ayat walau nasya'u la tamasna ala ayunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Ini di dunia apa di akhirat Ustaz? Dunia. Di Kesel dunia itu ya? kesel. Oh, Kesel gitu. Allah udah dikasih nabi. Udah dikasih nabi. Kasih mukjizat, kitab suci. Belum lagi nikmat yang lain dalam kehidupan. Diajak iman, kagak mau. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat, dia kagak ngeliat. Banyak ayat-ayatnya yang harus dia dengar berupa nasihat. Dia kagak dengar. Akhirnya kalau saya mau hapus penglihatannya, buta dia kagak bisa jalan. Sanggup apa enggak? Kan kayak ada kesan kesal gitu. Ya Allah. Kayak kita juga begitu anak. Dibilangin jangan main layangan pinggir jalan.
Kalau ada motor, ada sepeda, ada becak, nggak juga dengar. Akhirnya apa? Itu kalau saya kunci pintu, dia nggak bisa keluar kalau saya mau. Pada si anak. Ada lagi yang keselan tuh kalau saya mau, saya ikat tuh bocah. Kakinya di kolong meja. Kolong meja. Tapi enggak. Allah gitu seolah-olah. Hah? Kan dulu begitu tuh orang tua. Gampar-gampar. Saya waktu SD, masih kelas 2 atau 3. Itu udah baca Nahul Wadi sama ayah. Galaknya luar biasa. Saking kesel diajarin nggak bisa-bisa. Mungkin menurut dia saat itu. Itu dicabut sendalnya, dia lagi pakai sendal. Sendalnya sendal plastik yang bawahnya bolong-bolong. Dihajar pipi ini. Kesel. Saya juga kalau bisa diperbaiki itu ibu-ibu. Saya hajar-hajarin pakai rotan. Kabur, Ustaz. Karena satu ketika saya ngaji nggak bisa-bisa ditanya, dibopong, dilelepin di kolom. Kolom kan dulu kolam gede, kolam kamar mandi itu, masya Allah, sama dilelep gitu. Iya, akhirnya apa? Ngaji identik sama kemarahan. Lalu ada yang menghibur. Apa yang menghibur? Seneng sekali kalau lagi ngaji ada tamu. Datang tamu. Udah saya ngeloyor ke belakang. Hilang lah, nggak pulang-pulang. Pulang takut. Wallahu a'lam. Iya, Masya Allah. Itu ya guru pertama. Sekolah pertama. Kayak gitu orang. Contoh-contoh di Nahul Wadi itu satu saya masih hafal. Masih digendong aja udah ngapalin fa'ala ya lupa. Ayo ikutin. Kan gitu. Kuliah Enak tuh hafal kalau semua. diterapkan. Oh, enak Kuliah diterapin. ngapalin semua. Diterapin di LBIQ boleh juga itu. Ibu ke depan atau. Apalnya Kalau Bu baru Bu Helwani nggak ke LBIQ ya? Enggak ya? Hah? Udah enggak, kan terakhir itu Enggak. kelas balaghah ya mau Ustaz Satif itu bahasa Arab. Terus pandemi via Zoom tuh ada di apa tuh Ulumul Quran, ada di Tahsinul Quran. Nah sekarang nggak berani lagi Ustaz, soalnya LBIQ. itu kan apa namanya Manggarainya tuh kredit Ustaz stasiunnya. Jadi nggak berani lagi. Iya. Belum sampai ke Arun. Kalau Bu Roisa mau udah bisa ngajar Arun. Maksudnya ngajarin Bu Rina. Maksudnya Bu Rina. ajar-ajaran. Arutnya waktu itu via Zoom Ustaz. Arutnya via Zoom. Iya. Alhamdulillah. Arutnya via Zoom sama Ustaz dulu. Ini sekarang Arab Qurani itu udah pada minta. Ustaz, karena balaghahnya udah sampai Badi terus pengen Arun. Saya suka singgung-singgung karena menyebut kata Arun di dalam contoh-contoh. Iya, sekarang mah susah diatur. Itu emang balaghah 10 kali juga nggak ngapal-ngapal. Iya. Iya. Diulang lagi juga nggak bisa lagi. Udah kelewat. Harus berkali-kali. Udah. Berkali-kali balaghah. Namanya udah kelewat balik. Balaghah kan balik. Ibu-ibu udah pada kelewat. Kagak nyambungnya. Udah belagu. Udah belagu. Ya, alhamdulillah. Iya. Nah, gimana Bu Rina? Masih? Oh iya, udah lewat nih. Udah lewat, Ustaz. Apa-apa kita sudahi dulu ya. Iya, Ustaz. Ya, baik. Sementara kita sudahi dulu dengan doa kepada majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.